Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmi, NIM 09105803222076, kelas E, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Kata kurban yang berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu, kurbanan yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban diceritakan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan putra satu-satunya Ismail. Dalam pengabdiannya kepada Allah, Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembelih Ismail. Berikut dalil tentang kurban dalam Al-Quran. 1. Berkurban bentuk keikhlasan. Setelah diperintahkan melaksanakan salat fardu dan sunnah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman untuk berkurban dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, yakni sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, antara lain ialah sebuah sungai yang sifat-sifatnya telah disebutkan di atas. Maka kerjakanlah salat fardu dan salat sunnahmu dengan ikhlas karena Allah dan juga dalam semua gerakmu. Sembahlah Dia semata, tiada sekutu baginya, dan sembelihlah korbanmu dengan menyebut namanya semata, tiada sekutu baginya. 2. Berkurban bentuk bersyukur. Dalil tentang kurban juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menciptakan ternak unta buat mereka dan menjadikannya sebagai salah satu dari syiar Allah. Unta itu dijadikan sebagai hewan kurban. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makananlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. 3. Kurban sebagai bentuk ketakwaan. Dalil tentang kurban selanjutnya masih disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya telah disyariatkan bagi kalian menyembelih hewan-hewan ternak itu sebagai kurban agar kalian menyebut namanya saat menyembelihnya. Karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rezeki. Tiada sesuatu pun dari daging atau darah hewan-hewan kurban itu yang dapat mencapai ridha Allah. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalian yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. 4. Mengagungkan syiar Allah. Ibadah kurban juga merupakan bentuk mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq atau Baitullah. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32. 5. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang Quran berikutnya disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya mereka mempersaksikan sebagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya,
Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya supaya mereka mempersaksikan sebagai manfaat bagi mereka dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Syarat hewan kurban pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur maksimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau milik orang lain ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syar'i. Menurut Ibnu Rushd dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah salat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anha. Dia berkata, artinya Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban setelah salat. Beliau bersabda, barang siapa yang salat seumpama kami salat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah salat, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu daging kambing biasa atau bukan kurban. Pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu yang menyembelih hewan kurban. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat idul. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW, artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan salat Aidil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nasar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib karena menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang. Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi, atau kerbau, dan kambing atau domba. Hikmah ibadah kurban. Di antara hikmah berkurban sebagai berikut: bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya,
menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat tamat dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah.